pemirsa, bagaimana kabar Anda? Banyak sekali informasi yang terjadi di Jember sejak sepekan. Dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Prima Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Dewan untuk membahas permasalahan SMP STDI Imam Syafi'i yang ada di Geladak Pakem, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Jember lalai tidak mengawasi SMP STDI, padahal izin operasionalnya belum keluar. Kasih Kelembagaan Bidang Sekolah Menengah memang mengakui bahwa di SMP STDI Imam Syafi'i tersebut sudah ada siswa yang sampai kelas 2 SMP. Oleh karena itu, pihaknya khawatir siswa ini tidak akan bisa mengikuti ujian nasional. Atau sudah dikerjakan. Kalau tahu-tahu ada siswa, tidak mungkin bisa mengikuti ujian nasional. Mengingat ujian nasional semuanya harus siswa itu tercantum dalam Dapodi. Sehingga 3 tahun yang akan datang, siswa itu bisa mengikuti ujian nasional. 3 tahun terdaftar ya? Bukan Bapak. Tidak Dapodi. Tidak tahu setelah setelah kelas 1 sudah masukkan Dapodi, kelas 2, kelas 3 itu baru muncul bisa mengikuti ujian. Nah iya, kalau dia didaftarkan sudah kelas 2 tidak bisa ikut. Tidak bisa, Pak. Wakil Ketua DPRD Ayub Junaidi tentu menyesalkan terjadinya proses belajar mengajar sekolah tanpa izin tersebut. Kasihan menjadi korban itu. Itu harusnya kalau itu seumpamanya saudara saya atau aku akan saya tuntut itu. Tapi kenapa banyak dengan dia? Ya fungsinya kan ada dengan itu, fungsi pengawasan. Sampaikan kepada masyarakat bahwasanya sekolah ini tidak mempunyai izin dan tidak boleh merekrut siswa. Padahal sampai tadi menyatakan di situ ada siswanya. Siswa kelas 1 sampai kelas 2. Dasarnya apa mereka bisa mendapatkan siswa kelas 1 kelas 2? Kenapa banyak dengan tidak bisa tegas di situ? Kasihan loh itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kini nasib petani tembakau pun semakin tidak menentu. Harga tembakau yang naik turun tidak karuan diduga menjadi pemicu utama para penanam tembakau terus merugi. Bahkan saat panen bukannya kebahagiaan yang dirasakan, akan tetapi kesedihan karena hasil penjualan tidak sesuai dengan hasil panen. Petani tembakau yang saat ini merugi diakibatkan dengan harga yang naik turun secara drastis. Apalagi ditambah dengan ongkos perawatan yang kini mahal, membuat petani tembakau kini mencoba alternatif lain untuk menyambung hidup. Terpaksa petani tembakau saat ini harus memutar otak untuk menyikapi harga tembakau yang naik turun tidak menentu. Salah satunya yakni dengan mencoba alternatif tanaman lain seperti hortikultura agar ada pemasukan tambahan selain hasil tembakau. Para petani tembakau berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih kepada petani tembakau dengan melakukan pendampingan dan pemberian solusi kepada para petani. Mengingat komoditi tembakau ini merupakan ikon Jember yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Jadi untuk tembakau tradisional ini sebenarnya mengharapkan harga yang layak, sehingga pada saat mereka panen bisa gembira, bisa senang, tetapi pada saat harga jatuh, aduh mereka sudah terlilit hutang dan lain sebagainya. Bupati ini katanya tegak lurus, katanya waktu kampanye dulu peduli kepada petani. Tapi saya melihat bagaimana UPTD tidak ada, bagaimana dinas sekarang menjadi lesu. Yang kedua, program harus terkawal, harus melekat, jangan sampai ada bantuan-bantuan, program itu dipungli sehingga biar tepat sasaran. Yang paling penting bagaimana Bupati ini dalam waktu dekat secepatnya ada kepala dinas yang definitif dan itu orang pertanian, jangan orang luar pertanian, biar nyambung. Jangan sampai kita bicara pertanian, kepala dinasnya jaga sembung naik hetek, tak nyambung, kayak akhirnya petani yang menderita. Dari Arjasa, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Kondisi jembatan yang ada di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk ini sudah pernah ambruk karena diterjang banjir beberapa waktu lalu. Setelah putus, Ketua RT setempat Husen langsung melakukan pengajuan ke pihak terkait. Namun setelah ditunggu ternyata tidak ada tindak lanjut. Akhirnya warga berinisiatif untuk membetulkan sendiri dengan dana seadanya secara swadaya.
Hasilnya pun tentu jauh kurang dari sempurna dan masih sangat berbahaya jika musim hujan turun. Namun warga tetap memakai jembatan sederhana tersebut karena merupakan satu-satunya akses utama desa Suco Pangepo. Itu malahan saya tuh ngajak masyarakat untuk bisa dilewati itu bangun sendiri. Ya karena kan satu-satunya jalan untuk di Tenap itu kan itu. Meskipun masyarakat Tenap itu punya uang untuk mau bikin apa-apa, mau beli apa, itu kan kalau jalannya itu tidak bisa mobil untuk membawa barangnya kan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg hingga saat ini masih terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember. Salah satunya di Kecamatan Gumukmas. Beberapa pengecer dan bahkan pangkalan stok LPG yang khusus bagi masyarakat kurang mampu berkurang drastis. Hal ini membuat warga keliling untuk mencari gas LPG 3 kg tersebut. Wahid misalnya yang sudah mencari hampir ke seluruh tempat di Kecamatan Gumukmas tetapi tidak ada gas LPG di pengecer maupun pangkalan. Dirinya membutuhkan gas LPG bersubsidi untuk keperluan memasak dan untuk bahan bakar diesel di sawahnya. Dirinya akan terus mencari hingga dapat dan jika tidak dapat keluarganya akan beralih ke kayu bakar untuk memasak. Sempat kebingungan Mas nyari LPG. Iya. Sudah berapa hari Mas kebingungannya Mas? 3 harian. 3 harian. Kalau harganya berapa Mas? 16. Tetap stabil berarti harganya. Ini buat apa Mas? Ya buat masak. Buat di rumah ya? Iya. Hal ini juga dirasakan oleh pangkalan gas LPG di Desa Purwo Asri, Kecamatan Gumukmas, Jember. Pangkalan milik Atmari ini kekurangan stok sejak Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya stok yang memberatkan, namun sistem pembayaran yang harus deposit terlebih dahulu di agen yang membuat sulit para pemilik pangkalan. Sedangkan pembelian di agen hanya dibatasi hingga 100 tabung per hari. Sejak Hari Raya itu, sebelum Hari Raya itu sudah mulai kurang, mungkin Hari Raya pemakaiannya yang banyak. Kalau sekarang ini tidak tahu mungkin nggak apa sistem, apa memang penarikan 20% itu mungkin seperti itu. Penarikan 20%? Iya, memang 2011 itu bulan 11 itu rencananya 2018 mau ditarik 20%. Dari? Pertamina sendiri. Oh, dari Pertamina. Sekarang mungkin bisa kita dirasakan masyarakat ini. Mungkin dampaknya itu. Bapak dengan kondisi Ya kembali asal lagi sehingga masyarakat tidak bingung. Akibat pengambilan LPG di kalangan pangkalan dibatasi, sejumlah pengecer juga dibatasi pengambilan hanya 5 tabung gas LPG per hari. Dan meski langka, harga LPG di beberapa titik di Jember Selatan tetap normal yakni Rp17.000 per tabung. Dari Gumukmas, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Jajaran kepolisian sektor Wuluhan yang dibantu anggota Sabara Polres Jember mengamankan lokasi Ponpes Burhan Jauhari yang ada di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan. Hal itu dilakukan karena banyaknya massa yang terus berdatangan di lokasi pondok tersebut. Atas kelakuan bejat yang diduga dilakukan oknum kiai terhadap santriwati usia 14 tahun hingga hamil 4 bulan tersebut membuat pihak keluarga korban tidak terima sehingga seorang kiai tersebut terkepung. Agar suasana tidak semakin mencekam, maka petugas kepolisian langsung melakukan evakuasi terhadap kiai berinisial IB ke Polres Jember. Menurut AKP Zainuri Kapolsek Wuluhan, kejadian tersebut berawal dari adanya santri dari Ponpes Burhan Al-Jauhari melaporkan ke Polres Jember dikarenakan hamil 4 bulan akibat disetubuhi oleh kiainya sendiri. Setelah itu sekitar 50 orang dari keluarga dan kerabat korban langsung datangi dan menghajar Kiai IB di ponpesnya hingga babak belur. Dia sudah kita bawa ke Polres untuk menetralisir situasi karena di sini banyak massa dari keluarga korban maupun masyarakat korban yang domisili di Bukit. dan sejauh ini korban ada berapa yang diduga? Sementara yang laporan ke Polres cuma 1 sementara ini ya. Seperti itu. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Pasca terjadinya amukan massa kepada oknum kiai berinisial IB atas tuduhan melakukan pencabulan terhadap seorang santrinya yang masih berusia 14 tahun hingga hamil 4 bulan, kini berpengaruh besar terhadap aktivitas belajar mengajar yang ada di TPQ tersebut. Peristiwa menegangkan yakni puluhan massa yang mengepung pondok pesantren tersebut tentu membuat para santri yang ada di TPQ Burhan Al-Jauhari mengalami trauma dan kesedihan yang mendalam atas musibah yang dihadapi oleh kiainya saat ini. Meski demikian, para guru pengajar yang ada di TPQ Burhan Al-Jauhari yang ada di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, berusaha mengembalikan lagi aktivitas belajar mengajar seperti biasanya, meskipun suasana saat ini tidak seperti biasa. Tantin, selaku guru pengajar yang ada di TPQ Burhan Al-Jauhari, sangat menyesalkan atas tindakan anarkis yang dilakukan oleh pihak keluarga korban, sehingga membuat trauma mendalam bagi anak-anak yang masih berusia dini di TPQ tersebut. Dirinya berharap kasus tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib. Yang jelas anak-anak trauma, Mas. Kami kecewa dengan kejadian seperti ini. Karena di sini kaitannya dengan anak-anak kecil. Kenapa kok tidak lewat jalan yang betul? Awalnya katanya sudah lapor ke Polres. Kenapa kok terjadi seperti ini? Yang jelas anak-anak ketakutan. Dan ketakutan itu mungkin nggak tahu kapan hilangnya. Jadi ini mencoba untuk kembali lagi untuk memberikan semangat kepada anak-anak ini, Bu ya? Iya. Kami tetap pagi ataupun sore anak-anak tetap kegiatan seperti biasa. Ya sayang ya, besok tetap mengaji semua, tidak ada apa-apa ya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. 4 jemaah haji asal Jember meninggal dunia di Tanah Suci adalah Sanusi, 78 tahun, asal Desa Padomasan, Kecamatan Jombang. Komariah, 64 tahun, warga Desa Semboro, Kecamatan Semboro. Sarun, 52 tahun, asal Desa Garahan, Kecamatan Silo, dan Maniti, 55 tahun, asal Purwoasri, Gumukmas. Keempat jamaah haji yang meninggal dunia tersebut dimakamkan di Tanah Suci. Untuk jamaah haji Kabupaten Jember, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah, khilaf dosanya diampuni. Ada 4 orang itu yang wafat, yang bakal pulang dari 1979 ya dikurangi 4 ya 1975 ya 1900. Mudah-mudahan sudah nggak ada informasi lagi jamaah yang sakit sehingga tunda kepulangan. Mudah-mudahan semuanya pulang, mudah-mudahan. Sementara itu untuk ribuan haji asal Jember akan pulang ke Tanah Air pada hari Kamis tanggal 30 Agustus yakni kloter 5 sebanyak 163 jamaah haji dan kloter 6 sebanyak 443 jamaah haji. Untuk tanggal 31 Agustus yaitu kloter 7 sebanyak 444 jamaah haji, kloter 8 sebanyak 443 jamaah haji dan kloter 9 sebanyak 445 jamaah haji dan kloter 10 sebanyak 22 jamaah haji. Sementara tanggal 5 September 2018, kloter 28 sebanyak 5 orang dan tanggal 12 September sebanyak 14 orang dari kloter 44. Dari Kemenak Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Muspika Kecamatan Tanggul mendatangi lokasi tanah longsor di bantaran sungai di Dusun Kerajaan Desa Tanggul Wetan. Longsornya bantaran sungai tersebut mengakibatkan 3 rumah warga mengalami kerusakan, namun beruntung saat kejadian warga tidak ada di dalam rumah. Kini penghuni 3 rumah tersebut terpaksa mengungsi ke rumah warga lainnya karena kondisi ketiga rumah tersebut terancam ambrol terbawa tanah longsor. Kini pihak pemerintah kecamatan setempat langsung berkoordinasi dengan pihak terkait agar lokasi longsor segera cepat tertangani supaya tidak terjadi longsor susulan yang mengakibatkan kerusakan rumah warga bertambah banyak. Yang terdampak untuk longsor hari ini 3 rumah. Ini terjadi tadi jam 6 pagi. Ini rumah sudah hampir habis ini yang 3 rumah ini.
Rencananya memang kita lihat, nanti akan kita evaluasi hari ini. Kalau memang kita perlu memang menjadi kerawanan untuk menyangkut jiwa dari masyarakat kita akan evakuasi, kita akan bekerjasama, nanti mungkin akan ditampung dulu bersama pemerintah Desa Tanggul Wetan. Kemudian untuk jangka panjangnya, karena sungai ini menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, kami hari ini juga akan berkoordinasi dengan pihak pengairan Provinsi Jawa Timur untuk penanggulangan ini dalam jangka panjangnya. Dari Tanggul, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kelompok Aspirasi Lora dan Gus atau Asparagus Jember dan Aliansi Pondok Pesantren Jember menyerahkan petisi ke Polres Jember sebagai bentuk dukungan kepada kepolisian untuk menindaklanjuti terkait langkah-langkah hukum tentang keberadaan SMP Islam Imam Syafi'i di lingkungan Geladak Pakem. Menurut Gus Abdullah Muzaka, salah satu perwakilan Asparagus, penyampaian petisi tersebut karena Kapolres dinilai lebih proaktif untuk memperhatikan persoalan tersebut. Dari Asparagus dan Aliansi Pondok Pesantren di Jember, setelah dari beberapa pertimbangan, kemudian kami melakukan dukungan terkait apa yang selama ini sudah ada, yang berkaitan dengan keresahan di masyarakat terkait masalah sekolah SMP Islam Imam Syafi'i yang ada di Geladak Pakem. Usai menyerahkan petisi di Mapolres Jember, kelompok Aspirasi Lora dan Gus atau Asparagus Jember dan Aliansi Pondok Pesantren Jember juga menyerahkan petisi tersebut ke Pemkab Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Jember menjadi salah satu kabupaten tertinggi untuk kasus kematian ibu, khususnya di Jawa Timur. Rata-rata ada 4 kali kasus dalam setiap bulan. Menurut data Dr. Muhammad Murad, konsultan kebidanan sosial yang didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Jember menduduki peringkat pertama. Tetapi Muhammad Murad tidak langsung menelan mentah-mentah data tersebut karena harus melakukan survei terlebih dahulu. Namun jika mengacu pada data tersebut, Jember harus cepat melakukan tindakan agar bisa meminimalisir kasus kematian ibu hamil dan menyusui. Menurutnya, hal itu terjadi karena sistem kesehatan di Jember yang kurang maksimal. Misalnya seperti sosialisasi kepada ibu hamil untuk bisa menjaga kandungan dan juga fisiknya sebelum proses bersalin. Selain itu, asupan gizi juga perlu disosialisasikan, karena masih banyak ibu hamil terutama di kawasan pedesaan tidak mengerti apa yang tidak boleh dikonsumsi saat hamil. Kabupaten Jember nomor 1. Untuk apa itu, Dok? Untuk apa itu? Kematian ibu Hamil. Iya, ibu hamil, ibu melahirkan. Itu data dari Dinas Kesehatan gimana? Data dari Dinas Kesehatan Provinsi. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nomor 1 itu. Nomor 1. Itu faktor penyebabnya apa, Dok? Nomor 1. Ya, sistem, Mas. Kembali ke sistem. Puskesmas itu harusnya dibenahi. Dibenahi adalah sistemnya. Baik personilnya, kemampuannya, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan belum bisa dikonfirmasi secara langsung dengan alasan rapat. Ia hanya menyampaikan melalui pesan singkat, jika di Jember memang masih banyak kasus itu karena sasarannya juga masih banyak. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Stunting merupakan gizi buruk yang dialami balita sejak lama akibat kekurangan gizi. Penderita stunting akan berakibat pada pertumbuhan tinggi badan dan tingkat kecerdasan anak tersebut. Usai acara diskusi bersama Dinas Kesehatan, perwakilan media, akademisi Universitas Jember dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, Direktur Organisasi Non-Pemerintah alias Non-Government Organization atau NGO Prakarsa Jawa Timur Madekan, menjelaskan bahwa sekitar 60.000 balita di Kabupaten Jember menderita stunting atau kurang gizi kronis. Data ini mengakibatkan Jember masuk dalam 5 besar daerah penderita stunting tertinggi di Jawa Timur. Data tersebut diperoleh Madekan dari Dinas Kesehatan yang tentunya merupakan hasil survei yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan. Setelah melakukan penerjunan ke sejumlah kecamatan selama 3 bulan, Prakarsa Jawa Timur menemukan adanya sejumlah penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Jember. Di antaranya mayoritas posyandu yang kurang layak, akibat kurang diperhatikan baik oleh Pemkab maupun pemerintahan desa. Made berharap ada peran perguruan tinggi untuk memberikan rekomendasi terhadap Pemkab dari hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait stunting di Kabupaten Jember.
Sehingga Pemkab dan pemerintahan desa tidak hanya melakukan pembangunan daerah yang terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik saja, melainkan juga bisa menyelesaikan persoalan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Ya, tingginya angka stunting 30% itu memang kalau dari sisi statistik Jember ini masuk di 5 besar, ya, masuk di 5 besar stunting di Jawa Timur. Indonesia sendiri kan juga mendapat sorotan dari dunia terkait dengan 5 besar stunting di dunia ya. Kalau kemudian bonus demografi dengan angka anak mudanya tinggi, tetapi mohon maaf 30%-nya logikanya begitu, 30%-nya menjadi tidak produktif gara-gara stunting, ya lebih baik jangan ada bonus demografi daripada kita juga akan menambah beban masalah kesehatan dan kependudukan. Di lain pihak, pejabat Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial Kabupaten Jember belum memberikan respon saat dikonfirmasi oleh awak media melalui telepon seluler. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Akhirnya KPU Jember menyurati Nasdem dan memanggil Mirza Rahmulyono untuk dilakukan klarifikasi dan kepastian melalui surat pernyataan yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua KPU Jember. Dalam surat tersebut dipastikan Mirza merupakan caleg dari Partai Nasdem. Saat dikonfirmasi, Mirza mengaku bukan kader atau anggota dari Partai Gerindra Jember. Dirinya juga merasa kaget pasalnya sejak awal dirinya tidak pernah mengikuti diklat keanggotaan atau semacamnya. Bahwa kedatangan saya ke kantor KPU ini adalah untuk mengklarifikasi bahwa aduan masyarakat bahwa saya adalah politik ganda. Istilah politik ganda itu adalah saya masih terdaftar sebagai anggota Partai Gerindra, pengurus lah. Tetapi saya sendiri merasa bahwa saya tidak pernah ada di dalam kepengurusan Partai Gerindra sendiri. Sementara itu, Ketua KPU Jember Ahmad Hanif membenarkan kedatangan Mirza untuk melakukan klarifikasi kepada KPU terkait isu dualisme partai yang mengusungnya. Dan masalah ini telah diselesaikan dengan bukti surat klarifikasi yang ditandatangani. Ya, terkait dengan Mirza itu ya, itu sebetulnya urusan daripada internal partai politik ya. Kita sekedar mengklarifikasi kepada saudara Mirza, apakah saudara Mirza itu ya masuk dalam kepengurusan partai A atau B gitu ya. Dan tadi sudah terklarifikasi bahwa yang bersangkutan memang betul-betul secara administratif di KPU sudah selesai ya, bahwa ada aduan daripada masyarakat tentang keanggotaan ganda. Tugas kita hanya mengklarifikasi itu saja ya, memberikan pilihan politik kepada yang bersangkutan. Tak hanya Mirza, KPU juga memanggil perwakilan Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional soal adanya PNS yang mencalonkan diri dari kedua partai tersebut, yang berjumlah 2 PNS dan 1 anggota polisi aktif. Untuk itu, KPU meminta kedua partai tersebut segera melampirkan surat pemberhentian atau pengunduran diri dari caleg tersebut sebelum daftar calon tetap atau DCT ditetapkan. Dari KPU Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Jember yang menyebut sebuah keharusan bagi para bacalek yang masih berstatus ASN atau PNS Polri segera melampirkan surat pengunduran diri sebelum pengumuman DPT Pileg. Seperti diberitakan sebelumnya, di Jember terdapat caleg yang masih tercatat sebagai PNS dan juga anggota kepolisian yakni dari Partai Nasdem dan PAN. Tak hanya pengawasan kepada caleg, Bawaslu juga kini memperketat pengawasan kampanye caleg atau temuan bila mana terdapat caleg yang curi start melakukan kampanye sebelum tahapan kampanye dimulai. Bila ada caleg yang melakukan sosialisasi tanpa menampilkan nama partai dan nomor urut masih diperbolehkan karena bukan termasuk kampanye sesuai peraturan yang berlaku. Kalau Bawaslu melihatnya adalah memang sesuai dengan peraturan yang di PKPU itu, kalau memang misalnya ASN itu memang harus mengundurkan diri. Yang penting surat pengunduran diri itu gitu loh, yang harus ada kalau ASN. Kita tentu akan mengawal proses demokrasi ini ya, pesta demokrasi ini, pemilu 2009 ini, di mana memang banyak sekali aturan yang berubah tidak seperti yang 2014. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Sebanyak 9 gudang tembakau milik PT Tempurejo di Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Jember, ludes dilalap api dalam waktu 15 menit. Peristiwa kebakaran tersebut juga membakar sejumlah mesin pompa air dan juga mesin pemotong kayu. Para karyawan dan warga sekitar berusaha untuk memadamkan sisa api yang masih menyala. Dikhawatirkan api tersebut menjalar ke pemukiman warga. Menurut petugas jaga gudang, kejadian tersebut terjadi pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Diawali salah satu gudang dari arah selatan, namun karena angin kencang, api cepat menjalar ke gudang yang lainnya. Jam 11.45. Ini ada berapa gudang yang terbakar? 9 gudang. Iya. Ini sudah terisi semua atau gimana? Sudah sebagian kosong karena sudah tembakannya memang habis. Memadamkan ini dengan cara seperti apa gitu, Pak? Ya, kalau memadam sebenarnya sudah standby tapi angin seperti ini terus ya waktu hari Jumatan ya. Ini sampai berapa jam menghabiskan sebenarnya? Sekitar 15 menit. Dengan total 9 gudang iya. itu? Tidak sampai setengah jam. Habis semua itu? Iya. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran gudang yang membakar 9 gudang tersebut. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Meski hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sudah lewat, namun antusias warga pedesaan untuk merayakannya tetap tinggi. Di Desa Curanongko, Kecamatan Tempurejo, Jember, nampak kemeriahan karnaval budaya sebagai salah satu kearifan lokal. Keragaman busana antar etnis diperagakan, tak terkecuali busana khas Madura yang identik dengan warna loreng merah putih dan hitam. Patung besar Sakera juga tampak berdiri gagah dengan celuritnya. Hal ini dilakukan untuk kembali mengenang kegigihan perjuangan Pak Sakera yang pada awal abad ke-19 telah melakukan perlawanan seni terhadap kaum kolonial di daerah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Namun dengan cara yang licik dari polisi Belanda, perjuangan pria berkumis yang soleh dan pekerja keras ini dapat dipadamkan. Sakera gugur di tiang gantung penjara Bangil. Kurangnya arsip dan dokumentasi tentang perjuangan Pak Sakera dan istrinya Marlena hampir membuatnya tak dikenal dalam kurikulum sejarah di dunia pendidikan. Sehingga semangat juang dan jasa-jasa Pak Sakera hanya bisa didengar di daerahnya sendiri. Namun di daerah Pasuruan, sejumlah pihak terus mengajukan nama Pak Sakera untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ya, ini memang sengaja dibuat karena rupa-rupanya Pak Sakera ini sudah tenggelam termakan zaman. Ya, Jaran Kencak itu juga identik dengan Madura. Kalau dipadukan dengan Pak Sakera, kemungkinan besar bisa. Ya, alasannya karena suku Madura itu di samping pahlawan buruh, mereka ini juga sudah terkenal di mancanegara. Jadi daripada mengangkat tema-tema budaya barat, lebih baik mengangkat budaya-budaya nasional. Dari Curanongko, Tempurejo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Saya Budi Martandari bersama kerabat kerja yang bertugas mengundur diri dari harapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa. Salam 1 TV.